Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita mulai kultum dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tema berbakti kepada orang tua, khususnya ibu. Kenapa ibu? Di dalam Islam ibu mempunyai kedudukan yang mulia. Di rahimnya kita pernah menumpang hidup 9 bulan. Ibulah yang melahirkan kita. Ibulah yang menyusui kita, dan ayah tidak bisa melakukan itu. Pada zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang istimewa di mata Rasulullah. Dia terkenal di langit, di kalangan malaikat. Apa istimewanya? Yaitu doanya makbul. Dan kenapa doanya makbul? Karena kesolehannya dan baktinya kepada ibu. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Dia tinggal di negeri Yaman, sekitar 500 atau 600 km dari Makkah, atau 1300 km dari Madinah, tempat Rasulullah tinggal. Sehingga dia belum pernah ketemu Rasulullah. Dia hidup bersama ibunya karena dia sudah yatim. Dia miskin, kerjanya hanya menggembala unta dan kambing. Dan dia pun berpenyakit kulit yang susah disembuhkan, yaitu sopak. Orang sering menghina dan mengabaikannya, tetapi Rasulullah memujinya dan juga para malaikat memujinya. Sehingga Rasulullah berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, pada suatu hari nanti ada seorang pemuda dari Yaman datang di Madinah bernama Uwais Al-Qarni. Dia mempunyai tanda putih sebesar dirham di lengannya. Jika kalian bertemu dengannya, mintalah doa istighfarnya. Para sahabat heran. Umar bin Khattab dan Ali adalah sahabat yang selalu membersamai Rasulullah. Tetapi kenapa disuruh minta doa istighfarnya kepada tabi'in? Karena Uwais belum pernah ketemu dengan Rasulullah, jadi tergolong tabi'in. Begitulah karena doanya makbul. Uwais Al-Qarni selalu memenuhi keinginan dan permintaan ibunya, termasuk keinginannya untuk berhaji. Suatu hari ibunya berkata, "Anakku, ibu sudah tua. Mungkin sebentar lagi ibu tiada. Ikhtiarkanlah agar ibu bisa berhaji." Uwais diam, tidak bisa menolak. Tetapi Uwais bingung, gimana caranya bisa berhaji? Mekah itu jauh. Sementara dia miskin, tidak punya transportasi. Kemudian Uwais punya ide. Dia membeli anak lembu. Dia buatkan kandang di atas bukit. Pagi sore dia bopong naik dan turun. Lalu orang-orang mengira dia sudah gila dan dia dikata-katai Uwais gila. Uwais sudah gila. Membuat kandang di atas bukit dan anak sapi di gendong-gendong.
Tetapi Uwais tidak bersedih. Dia diam saja, tidak peduli dengan hinaan orang. 8 bulan berlalu, anak sapi itu pun besar. Dan saat itu tibalah musim haji. Sapi itu dijual untuk berbekalan dan ternyata dia menggendong anak sapi itu supaya dia kuat, latihan otot, supaya dia kuat menggendong ibunya pergi ke Mekah. Digendongnya ibunya sampai di Mekah. Kemudian mereka tawaf. Di Baitullah, Uwais Al-Qarni berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku. Ampunilah ya Allah." Ibunya heran. "Lalu bagaimana dengan dosa-dosamu, Nak?" Uwais pun menjawab, "Ibu, seandainya ibu dimaafkan oleh Allah, maka ibu masuk surga. Buat saya cukuplah ridho ibu yang akan membawa saya ke surga. Ridho orang tua, ridho Allah. Murka orang tua, murka Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa bahagianya mereka berdua. Mereka nangis haru. Dan karena ketulusan itu, karena baktinya itu kepada ibu, maka seketika itu Allah menyembuhkan penyakit kulitnya dan disisakan sebesar dirham di lengannya berupa bercak putih. Itu yang untuk nantinya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib mengenalinya. Dan akhirnya mereka berjumpa juga di Madinah pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Demikianlah kisah seorang pemuda yang diabaikan di bumi, tetapi disanjung oleh para malaikat, disanjung oleh Rasulullah, doanya makbul karena kesolehannya dan baktinya kepada ibu. Kisah ini saya rangkum dari berbagai ceramah Ustadz dan juga pernah dibahas oleh Ustadz Setiati Rahman pada hari Rabu Sarah Hadis. Demikianlah, jika ada salahnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.